ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan nafas yang baru, kehidupan yang baru. Kita masuk dalam rumah Tuhan, dalam rumah yang kudus ini untuk kembali menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tinggalkan semua yang tidak layak. Setiap akal pikiran dan hati kita yang tidak layak di hadapan Tuhan kita tinggalkan. Kita kosongkan hati dan pikiran kita. Biarlah Roh Kudus menguasai setiap akal pikiran dan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami saat pagi hari ini. Ajar kami percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi dan menjamah kami. Kuduskan kami saat pagi hari ini Tuhan, supaya kami tulus di hadapan-Mu, supaya kami kudus di hadapan-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, terima kasih berkati setiap kami yang melayani Engkau saat pagi hari ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan saat pagi hari ini, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat yang ada Tuhan. Engkau pilih hati mereka satu persatu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap sidang jemaat di tempat ini. Tutup bungkus ibadah saat pagi hari ini Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami siap memuji menyembah Engkau. Amin. Kita naikkan satu pujian. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Jemaat kami undang bangkit bermulia. Tuhan
kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Kegiatan atau event ini dimungkinkan terjadi pertama-tama mungkin karena dari BPB Sumatera Selatan yang memfasilitasi dan ditindaklanjuti lewat Perwil, sehingga hamba-hamba Tuhan bisa saling berkunjung, bisa saling mendoakan tempat-tempat pelayanan di mana hamba-hamba Tuhan tersebut melayani. Ya, saya Yonatan dari GBI Satu Mata Unit 5. Saya berkunjung di tempat ini melayani, dan sebaliknya hamba Tuhan Pak Tondo melayani di GBI Unit 5. Jadi saling apa ya? Saling berkunjung. Ya. Baik, mari saya mengajak kita untuk membaca, memperhatikan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil natsnya di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya mengajak kita untuk membacanya dengan saling berbalas-balasan. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sidang jemaat ayat yang genap. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia mengangkat diri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di depan pindah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ya, amin untuk firman Tuhan yang diberkati, yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Iya, ayat 1 bilang, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Sebagai orang Yahudi, Petrus dan Yohanes tentu saja mengerti hukum keempat dari Dasatitah atau Dekalog. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaannya, apakah peristiwa ini terjadi pada waktu hari Sabat? Maybe. Saya tidak tahu persisnya. Tetapi sebagai seorang Yahudi, pria Yahudi, dia mengerti hukum itu. Ada sebuah tradisi, ada sebuah hukum yang mengikat mereka. Kalau hari Sabat pasti mereka pergi ke bait Allah, ke sinagoge. Untuk apa? Pasti untuk beribadah. Sebagai orang Yahudi, ketika mereka pergi ke bait Allah, pasti ada sebuah pernyataan
yang mana mereka harus menyampaikannya. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Ketika mereka berdoa, pasti butir ini disampaikan, dinyatakan, diperkatakan sebagai sebuah apa ya, pengakuan. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi di sini Petrus Yohanes pergi ke bait Allah ketika waktu sembahyang. Kebenaran apa yang kita bisa lihat, yang kita bisa dapat, kita bisa peroleh dari contoh dan teladan Petrus dan Yohanes? Dia pergi, dia sembahyang, dia beribadah ketika memang harus beribadah. Lagu Jawa ada yang berbunyi seperti ini: kui sopo, kui konco, arep menyang endi, arep sowan Gusti. Ada lanjutannya apa? Menyang gereja apa yo mung dino Minggu. Iya. Jadi Petrus Yohanes mengerti prinsip ini. Aku orang Yahudi, aku harus berbakti, aku harus sembahyang ke bait Allah. Jika kita orang Kristen, ketika hari Minggu, kemana kita pergi? Apa jawaban Bapak Ibu Saudara? Gereja, sebagai bentuk bakti, sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kesadaran ini harusnya terus tinggal di dalam batin kita, menyala abangku. Sehingga ingat, ya, hari Minggu saatnya berbakti, saatnya bersyukur, saatnya berfellowship bersama saudara-saudara seiman. Memang ibadah memiliki dua sisi. Ada ibadah dalam arti personal, sendiri. Kita bisa menjumpai Tuhan secara pribadi. Tetapi juga ada ibadah yang sifatnya korporat atau bersama-sama, sebagaimana sudah diatur dan disepakati. Tuhan Yesus pun mengajarkan bahwa beliau juga melakukan tindakan tersebut, beribadah, berbakti. Ketika hari sepi, hari malam, dia berdoa. Tetapi ketika hari Sabat, Tuhan Yesus pun pergi ke sinagoge atau bait Allah untuk berbakti atau beribadah. Jadi kebenaran pertama, tetap menjaga, tetap memelihara hasrat, semangat untuk berbakti, beribadah. Ayat yang kedua, di situ ada seorang laki-laki. Apa yang menarik bagi penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas? Ternyata dia mencermati di area bait Allah, ternyata dia melihat, dia menjumpai seorang laki-laki. Pasti banyak laki-laki di sana. Tetapi yang berbeda dijelaskan yang lumpuh sejak lahirnya. Inilah yang membedakan. Ada seorang laki-laki yang ada di situ dan dijelaskan lumpuh sejak lahir. Bait Allah adalah sebuah lokasi yang cukup besar. Anggaplah bahwa laki-laki yang lumpuh ini ada di pintu gerbang. Sebuah jarak atau area yang membedakan dengan bait Allah secara bangunan. Ada pintu masuk, ada gapura. Disitulah laki-laki yang lumpuh itu berada. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh
sejak lahir itu. Alkitab mencatat dengan sejujur-jujurnya, tidak ditutup-tutupi. Memang itulah yang dilihat oleh Lukas. Lumpuh sejak lahir. Ada kalanya hidup ini adalah sebuah misteri, ada rahasia yang kita tidak bisa mengerti. Why, mengapa ini terjadi? Tentu saja orang tua dari pria ini atau laki-laki ini tidak merindukan, tidak mengharapkan anak yang dikandungnya akan lahir dalam keberadaan lumpuh. Tidak ada satupun orang tua yang mengharapkan kondisi itu terjadi. Tetapi faktanya dari bacaan ini jelas, anak yang dikandungnya, anak yang keluar dari rahimnya, lahir dalam posisi atau keberadaan lumpuh. Menyedihkan bukan? Pastinya. Harapan orang tua sekali lagi pasti baik. Saya punya kemenakan yang punya anak laki-laki juga, yang ketika proses lahir kekurangan oksigen, dan apa akibatnya? Saraf motoriknya sebelah kanan itu tidak maksimal berfungsi. Yang kiri normal, kaki, tangan bisa bergerak. Sebaliknya yang kanan lemah. Jadi ini fakta kehidupan. Kadang-kadang ada sesuatu yang berbeda dari apa yang kita harapkan. Jadi apa? Yang jelas orang tua dari laki-laki ini adalah orang tua yang kuat, orang tua yang tabah, orang tua yang mau menerima kendati itu pahit. Tidak banyak orang yang sanggup ada dalam posisi atau keberadaan seperti ini. Ketika keadaannya fine, baik-baik saja, semua orang pasti mau. Tetapi menjadi berbeda ketika keberadaan yang dianggap tidak baik terjadi. Alkitab penuh dengan contoh kisah-kisah seperti itu. Misalnya Ayub, seorang yang saleh, takut, jujur akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kira-kira kalau ada orang saleh Bapak Ibu ya, saleh. Alkitab berkata seperti itu, Ayub ini saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kira-kira ini pria banget nggak? Pria idaman banget nggak? Cocok jadi menantu kan? Pria hebat ini, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan dan sebagainya. Alkitab juga mencatat dia orang kaya. Orang apa lagi kira-kira? Sudah secara pribadi dia ini baik. Masyarakat mengenal dia orang yang baik. Kaya juga. Tetapi sebuah peristiwa berbalik terjadi atas hidupnya. Hal-hal yang baik itu tiba-tiba kandas atau dihantam oleh sebuah kejadian yang buruk. Anak-anaknya mati, hewan ternaknya diambil, dirampok. Dan dia pun kena penyakit. Menyedihkan bukan?
Iya. Tapi inilah fakta. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ada sesuatu misteri, sesuatu yang rahasia yang kita tidak tahu. Bahkan apa yang terjadi? Istrinya Ayub yang harusnya mendukung, Pak, sabar Pak, Pak, kuat Pak. Harusnya kan begitu bukan? Halo, ibu-ibu? Harusnya begitu. Ketika ada hal yang buruk menimpa suaminya, harusnya kasih dukungan, kasih support. Pak, jangan menyerah Pak, sabar Pak, tetap berharap kepada Tuhan Pak. Tapi apa yang terjadi? Apakah begitu sikap istri Ayub? Tidak. Ya, ini tipe wanita yang ada uang, abangku sayang, tidak ada uang. Dia mau yang baik toh. Ketika yang buruk terjadi, dia nggak kuat, dia nggak bisa menerima. Malah dia bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Jahat nggak? Nyumpai suaminya, matilah kau. Kok bisa? Itu catatan Alkitab. Jadi maksud saya apa? Hidup ini kita harus kuat. Ketika sesuatu yang tidak baik pun terjadi, diizinkan Tuhan, kita berdoanya apa? Tuhan. Doanya bagaimana? Tuhan lalukan semua masalah. Kira-kira doa tersebut dikabulkan Tuhan nggak? Lalukan semua masalah. Jangan sampai masalah menimpa hidupku, menimpa istriku, menimpa anakku, menimpa. Hampir-hampir nggak mungkin. Itu hidup yang nggak realitas. Orang yang hidup pasti akan menjumpai yang namanya pergumulan, kesulitan, tantangan. Benarlah ketika ada lagu yang berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Jadi kita berdoa bermohon, Tuhan tambahkan anugerah dan kekuatan-Mu. Itu aku tetap bisa menjalani hidup-hidup ini sekalipun pahit. Itu yang diajarkan orang tua dari si lumpuh ini. Tetap sabar, tetap kuat. Yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu maksudnya si lumpuh diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Jadi pekerjaan dia, aktivitas dia setiap hari adalah sebagai peminta-minta. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Pertanyaan saya bagi kita, tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah. Siapa yang membawa orang lumpuh ini tiap-tiap hari ada di Bait Allah? Siapa kira-kira? Bisa nggak dia pergi sendiri? Datang sendiri? Wong dia lumpuh. Pertanyaan saya, siapa yang membawa orang lumpuh ini tiap-tiap hari ada di pintu gerbang indah? Siapa? 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 Ya, ini tafsir, tetapi harus yang
Siapa yang membawa orang lumpuh ini ada di pintu gerbang indah? Siapa Bapak Ibu? Kemungkinan pertama siapa? Orang tuanya. Orang tuanya, bapak ibunya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Kakaknya atau adiknya. saudara-saudaranya. Kemungkinan ketiga, tetangganya. Bisa ditambah lagi nggak? Kemungkinan keempat, ya, orang-orang yang mengasihi dia. Kemungkinan kelima, Tuanya. ya Alkitab nggak mencatat, nggak menulis siapa, who's the man, siapa orang-orang yang tiap hari menggotong, mengusung. Sekurang-kurangnya 2 orang ya, sekurang-kurangnya pakai usungan, belakang, depan, satu-satu. Yang lumpuh sejak lahirnya. Nah, ini artinya walaupun dia lumpuh, tetapi secara fisik tubuhnya juga mengalami pertumbuhan perkembangan. Benar nggak? Iya. Kalau lumpuh sejak lahir nggak mengalami perkembangan, pasti keberadaannya juga masih kecil lah. Tapi ini mengindikasikan kurang lebih bahwa dia juga bertumbuh, tambah besar, tambah tinggi. Cuman dia tidak bisa berjalan karena lumpuh. Jadi siapapun orang itu saya nggak tahu, tetapi yang jelas bahwa orang yang mengusung ini adalah orang yang care, orang yang peduli, orang yang mengasihi dia. Tidak harus memiliki kekerabatan, tidak harus memiliki hubungan darah. Benar? Iya. Kebaikan itu tidak harus siapa kamu. Tidak. Kita bisa berbuat baik karena Tuhan kita baik. Tanpa harus melihat siapa dia, dari gereja mana, siapa bapak ibunya, dari suku apa. Tidak. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Paulus menasihati kepada orang-orang percaya di Efesus. Efesus 3 ayat 18. Kita melihat ayat ini sebentar. Efesus 3 ayat 18. Saya sampai jam berapa Bapak Ibu? Waktunya? Secukupnya saja ya. Secukupnya, semaksudnya bisa setengah jam, bisa 45 menit, bisa 1 jam. Ya, Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Baca dalam aksen Jawa Bapak Ibu. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan jualannya kasih Kristus. Betapa lebar. Lebar begini ya. Lebar begini Pak. Iya. Betapa lebar, betapa panjang. Panjang gimana? Panjang. Panjang. Ini tinggi. Hah? Ini lebar, lebar begini. Panjang, sekarang panjang bagaimana panjang? Panjang. Gini. Tinggi. Dalam. Paulus berdoa sungguh-sungguh agar orang-orang percaya yang ada di Yesus ngerti bahwa Tuhan itu
memiliki kasih yang begitu lebar, panjang, tinggi, dalam. Itulah yang juga dimiliki oleh sekurang-kurangnya orang yang care, orang yang peduli atas si lumpuh. Pertanyaannya, bisa bosen nggak? Tiap pagi harus menggotong, mengusung si lumpuh ini. Sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 hari. Pagi diantar, petang dibawa untuk pulang ke rumah. Kegiatan itu bisa bosan nggak? Bisa. Tetapi dia ingat, mungkin dia harus melakukan tindakan-tindakan itu. Pagi diantar pulang, dibawa pulang. Pagi diantar pulang, petang dibawa pulang. Ayat ketiga, ketika orang itu melihat, si lumpuh ini maksudnya, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Tujuannya hanya satu, meminta sedekah. Bagaimana prakteknya? Agar dia bisa mendapatkan sedekahnya. Pasti si lumpuh ini kan, maaf ya, saya coba menggambarkan. Tangannya begini enggak? Dia mendengar, ada orang mau datang, dia bisa mendengar. Karena cuma kakinya saja yang bermasalah, telinganya masih normal. Ketika orang Israel, orang mau berlalu lalang, dia dengar. Ya, untuk meminta sedekah dia diam saja atau dia berbicara, dia bersuara. Apa? Kasihan Pak. Itu dia. Nah, dia bersuara, mungkin dia mengiba, sedekahnya Pak, sedekahnya Bu, mungkin seperti itu. Kira-kira sebelum ke Petrus dan Yohanes, dia melakukan hal yang sama nggak? Ketika di antara orang yang lalu lalang selain Petrus dan Yohanes. Atau maksud saya, sebelum Petrus dan Yohanes, dia sudah mendapatkan sesuatu nggak? Sudah mendapatkan sedekah nggak dari yang lain? Mungkin sudah, mungkin, karena saya nggak ada di sana, jadi saya nggak tahu. Mungkin, tetapi apapun itu sebanyak-banyaknya juga dia tambah senang. Kalau makin banyak orang memberi sedekah, dia tambah senang pastinya. Ia meminta sedekah. Bagi orang Yahudi, sekurang-kurangnya ada 3 kegiatan agamawi yang mereka terus kerjakan. Yang pertama, hal berdoa. Dalam Matius 5 sampai pasal yang ke-7 itu dijelaskan hal berdoa, hal berpuasa, hal memberi sedekah. Kalau engkau berdoa, masuk kamar, tutup pintu. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu masuk kamar, tutup pintu, selanjutnya bagaimana? Matius 5 tidak begitu. Matius 5 bilang, masuk kamar, tutup pintu, selanjutnya berdoa, bukan bobo. Hal berpuasa juga sama. Minyaki, bikin segar kamu berpuasa biar Bapakmu yang melihatnya. Hal memberi sedekah juga sama. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh melihat. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah.
mungkin yang duduk di situ, saya memposisikan sebagai Petrus dan Yohanes, saya berjalan berdua, pasti ada bunyinya, pak. Makin keras dia, sedekahnya Pak. Petrus Yohanes harus lewat situ. Pengalaman saya bisa mengenal orang dari cara berjalannya. Dulu teman-teman ketika masih sekolah, kita bedek itu apa ya? Kita tebak guru siapa yang sedang berjalan. Kami di kelas tutup pintu, tapi suasana sepi, ada bunyi tak. Oh, si Bu Sri itu. Benar, Bu Sri. Bagaimana bisa tahu? Karena setiap hari, kalau yang berjalan bunyinya begini, itu ini. Saya punya teman yang kalau jalan itu seperti geger bumi. Dari jauh saya juga bisa mengenali, pasti ini si Karman. Kalau jalan itu dia dihentak-hentakan gitu. Selain itu, saya bisa mengenali orang dari jarak yang mungkin 10 meter. Dari apanya? Dari hadiratnya. Nggak paham ya hadiratnya? Dari aroma tubuhnya. Dari keringatnya. Keringat itu kadang-kadang juga memberi aroma. Untung-untung kalau tadi pakai deodoran. Takutnya kalau ke gereja tanpa deodoran, angkat tangan. Jadi kembali ke konteks ini ya. Petrus Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Harapannya hanya itu, ada sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Look at me, jenengan kami, delok aku, lihatlah kepada kami." Artinya mungkin orang yang lumpuh ini hanya menundukkan mukanya. Petrus Yohanes bilang, "Lihat kepada kami." Dari muka yang ke bawah, tiba-tiba dia harus mendongakkan kepalanya. Begitu bukan? Lihatlah, artinya pandang, tatap. Lihatlah kepada kami. Yang fokusnya hanya ke tanah, tiba-tiba disuruh melihat Petrus dan Yohanes. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Apa sedekahnya? Dirham, uanglah. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Kira-kira uang Petrus dan Yohanes pegang nggak hari itu? Emas dan perak. Ini bicara sesuatu logam mulia yang sangat berharga. Mungkin secara penampilan Petrus dan Yohanes ini sederhana. Bajunya, pakaiannya sederhana. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Orang lumpuh ini hanya berharap mendapatkan sedikit rupiah. Kalau saya artikan hari ini, mungkin mata uang di sana dirham atau dinar. Harapannya hanya sebatas itu saja, tidak lebih. Tapi Petrus bilang, "Emas perak aku nggak punya, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu."
Ini prinsip dalam memberi. Berilah apa yang kita punya. Jangan memberi yang Bapak Ibu Saudara nggak punya. Nanti ya, kami beri kalau aku sudah punya ini. Ya ditunggu setahun, 2 tahun, 10 tahun nggak bakal. Jadi prinsip memberi itu adalah berilah dari apa yang kita punya. Dan apa yang dipunyai oleh Petrus dan Yohanes ini? Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ini pemberian yang berbeda, pemberian yang sama sekali tidak pernah terbersit dalam pikiran si lumpuh ini. Dia mungkin hanya berharap sedikit rupiah, sedikit dinar, sedikit dirham, selesai. Tapi hari itu ada orang yang memberi berbeda. Pemberian bukan berwujud uang, tetapi pemberian berwujud kesembuhan, pemulihan, kemerdekaan, kelepasan. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Petrus dan Yohanes memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Artinya posisi dia sebelumnya duduk atau sebelum dibantu berdiri, posisi si lumpuh ini di mana? Duduk, ya anggaplah duduk. Apakah sila saya nggak tahu. Nah, Petrus memegang tangan kanan orang itu dibantu untuk berdiri. Nah, apakah ini pengalaman pertama dia berdiri? Iya, ini sudah dedek, ini sudah dedek. Dan membantu dia berdiri. Selanjutnya, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Mulai berjalan. Mungkin Petrus bilang, Ken, maju. Atau dia mungkin bagaimana caranya? Ayo maju, ayo bergerak, ayo melangkah. Berjalan. Satu langkah. Selanjutnya apa dia? Melompat. Dia punya pengalaman melompat belum? Pernah melompat belum? Reaksi spontanitas, sebuah kegembiraan yang muncul dari dalam, tiba-tiba dia bisa melompat. Berjalan sambil memuji Allah. Artinya dia mungkin jalan depan, jalan sini, lompat sana, lompat sini, saking meluap dengan sukacita, kegembiraan. Ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk